Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan dipercepat. Kalau pengen cerdas soal zamrud, saya praktekkan bagaimana zamrud yang asli dan bagaimana KW-nya, mulai dari dia itu grain beryl dan juga coating atau coated lapisan warna ataupun diet, dan juga beberapa batu lainnya, antara dia itu zamrud yang dikatakan orang itu Kalimantan dan apa itu batu zamrud Catam, ya, dan bagaimana hubungannya saat zamrud yang notabene dia itu pewarna atau diet saat masuk lab yang bonafit atau tidak masuk dalam lab yang bonafit. Ini sangat penting sekali. Jadi begini guys, ini saya terangkan sesuai pengalaman saya, mulai merambah saya dari dulu, dari saat pertama saya terjun dalam zamrud sampai ya saya menguasai insya Allah dalam dunia zamrud. Ya, ini caranya seperti ini. Dan jangan lupa ya, untuk mengenali batu zamrud, satu harus ada kecintaan dulu dalam soal batu zamrud ya. Ini sebelum saya praktekkan, perlu dikenali dulu bahwa syarat zamrud itu kan spesiesnya harus beryl ya. Padahal beryl itu enggak semua dalam zamrud. Tolok ukur beryl yang dikatakan zamrud itu kalau emerald. Ini saya terangkan pelan-pelan untuk pemula. Syarat zamrud itu spesies beryl ya, dan itu harus emerald. Soalnya beryl itu banyak. Beryl kalau warnanya hijau dia itu emerald, kalau warnanya kuning dia itu heliodor, kalau warnanya agak pink dia itu morganit. Atau bahkan ada beryl-beryl lainnya. Tapi ini saya membicarakan soal yang terkait yang beredar di Indonesia. Ini langsung saya praktekkan semuanya supaya yang pemula dia paham. Soalnya begini guys, ada orang beli zamrud, dia itu belinya mahal, tapi ternyata dia itu ketipu soal yang pewarna seperti ini. Ya, nanti saya terangkan semuanya. Kenapa zamrud yang pewarna atau coated atau coating, dia kenapa nggak mau memakai sertifikat yang bonafit? Ya, nanti saya terangkan dan sudah saya praktekkan antara memonya di sini. Kenapa saat dia itu pewarna tapi tidak memakai memo bonafit? Ya, begitu ya. Ini saya terangkan dulu, saudaraku. Zamrud yang beredar sekarang itu yang begini, ya. Coba dilihat. Ini itu kalau masuk dalam lab yang abal-abal, ya, dia itu keluarnya moderat Colombia, dan itu pun abal-abal, ya. Dan bisa jadi, mohon maaf ini kalau yang orang yang masih bersangkutan dalam apa yang saya contohkan seperti ini jangan marah, karena yang namanya saya menerangkan apa adanya, dan kita menjual barang palsu pun kita halal. Yang penting kita jujur, menjual barang palsu pun kita halal. Yang tidak halal kalau kita menipu ya. Ini batu pewarna tapi bilangnya asli. Dan ini saya praktekkan mana pewarna, mana asli, mana diet, mana coating. Kan begitu ya. Dan ini pertama, ini diet bos. Ini sering. Diet itu satu, dia itu seratnya gak enak. Diet itu seratnya gak enak. Dia itu lapisan pewarna di dalam batu. Itu namanya bukan inu bos. Wong Jawa biasa bilang inu. Moderat dia itu ya Allah Gusti. Kalau dimemokan dalam memo yang abal-abal dia itu keluarnya moderat. Tetapi ini adalah, dan batu diet itu ya seperti ini. Tapi kalau masuk lab abal-abal dia keluarnya moderat origin Colombia. Kalau memonya abal-abal kayak gitu. Padahal jelas-jelas dia itu pewarna. Dengan dalih apa? Sampai kalau melihat batu seperti ini, satu mesti di hati gak enak, di pandangan mata itu pudar, gak enak, gak ada hawanya ya. Ini yang namanya diet seperti ini ya, diet. Perlu dikenali untuk warna-warnanya dan bentuknya. Pokoknya zamrud diet itu dipandang mata gak enak ya. Diet itu dipandang mata gak enak, dan kalau masuk lab abal-abal dia keluarnya moderat Colombia. Makanya di YouTube, di Shopee, Bukalapak, Lazada, masa ada orang jualan zamrud 8 krat cuma 600.000 atau 10 krat cuma 1,5 juta. Itu zamrud apa itu bos ya? Ya seperti ini, dia itu diet.
tapi dalihnya dia tuh moderat Kolombia. Dipandang mata nggak enak sama sekali. Oke, kita setuju. Sudah, ini yang diet ya. Kita kembali yang ke coating. Saudaraku yang dimuliakan Allah, coating ini saya sudah bilang beberapa kali dalam kesempatan yang lain. Saya Bima Pandawa itu mantan coating ya. Mantan coating. Coating itu apa? Lapisan warna. Lapisan warna. Dia itu dilapisin warna seakan-akan dia itu batu nyampa indah. Tapi kalau abang melihat dengan hati nurani, dia itu keindahannya itu kurang nikmat. Keindahannya itu kurang natural, bos. Ya, keindahannya kurang natural karena dia tuh lapisan warna. Bagusnya bagus, tapi kalau jenengan memahami dengan kefahaman yang benar-benar faham, dengan roh yang benar-benar rohnya sampai itu bisa memahami batu zamrud yang beneran, ini tuh dipandang nikmat tapi kurang sedap. Oh, nikmat tapi kurang sedap. Ibaratnya apa? Ibaratnya ada perempuan asli dan yang satu banci, sama-sama cantik, tapi yang coating ini banci, bos. Oh, no. Dipandang nikmat tapi nggak sedap. Lubangnya sama tapi beda tempatnya. Gitu ya, bos ya. Ini namanya pewarna atau coat atau coating. Ya, ini kalau masuk dalam lab yang bonafit, ini pengalaman saya pernah saya praktekkan. Jika batu coating, coated lapisan warna dimasukkan lab ya seperti ini, coating green beryl. Coating green beryl, bahkan di sini sangat pedas sekali, tidak mengeluarkan kata natural. Tidak mengeluarkan kata natural. Namanya green beryl, lapisan warna. Dan origin tidak dikasih ya, color green common coating atau lapisan warna. Oh, green beryl. Tapi dulu pernah dimemokan dengan GRI, tapi ini GRI asli. Tapi jika batu coating pewarna masuk dalam GRI, dia itu keluarnya natural beryl, ya. Ingat-ingat. Bukan kata emerald, bukan, tapi hanya natural beryl. Itu kalau masuk dalam GRI. Kalau masuk KGL seperti ini, coating green beryl, tidak menyebutkan natural, ya. Nyata ini alal hak ini saya sebutkan, karena dulu saya mantan coated coating. Ratusan batu saya ya. Jadi coating ketika masuk dalam KGL dia green beryl, kalau masuk dalam GRI dia menyebutkan hanya natural beryl, tidak ada kata emerald. Tapi kalau yang asli, bosku, yang asli pasti seperti ini, natural emerald. Loh, ini yang asli. Natural emerald. Tapi kalau yang dimemokan kok pewarna, gak mungkin natural emerald. Pasti natural beryl. Kenapa berani memastikan? Saya mantan, saya pernah membuktikan. Ya, saya pernah membuktikan. Hanya natural beryl. Makanya orang yang menjual batu coating atau pewarna, dia jaminannya adalah saya menjamin beryl, bos, natural beryl. Gak berani menjamin emerald karena ini bukan zamrud. Terus apa? Ya green beryl gitu aja. Kalau zamrud itu harus emerald ya. Nanti saya praktekkan. Jadi satu diet itu seperti ini, dia tuh ada lapisan warna, bukan lapisan warna, ya warna yang ada dalam batu, dilihat tuh mata gak enak. Tapi kalau dia itu pewarna, dia tuh dilihat enak, tapi tidak akan lama lagi dia tuh memudar, enak. Tapi keenakannya tuh tak sedap ya. Dan kita yang berbicara lagi, ini masalah catam zamrud. Catam zamrud Anda lihat, kalau batunya dia tuh bersinar, enak, dan ada seratnya seperti laba-laba. Ini ribuan kali saya terangkan. Jadi catam zamrud itu ada catam zamrud dia naik skala Mohs, tapi seperti ada ini loh, serat buatan yang di dalam batu seperti laba-laba. Jelas ya? Jadi serat buatan seperti laba-laba. Dan ini pasti semuanya kayak begitu. Yang ini yang naik skala Mohs ya. Yang naik skala Mohs. Oke. Dan ini naik skala Mohs. Saya juga jual batu seperti itu ya. Dan setelah kita memahami antara dia itu diet atau kalau masuk lab abal-abal dia itu adalah moderat, tapi batunya nggak enak, nggak sedap. Dan juga lapisan warna coating, coated, kalau masuk KGL dia itu hanya green beryl, kalau masuk lab GRI dia keluarnya hanya natural beryl, tidak pernah dicantumkan emerald karena bukan zamrud. Makanya orang yang jual lapisan warna atau coating pasti tak jamin gak pernah berani memakai GRI atau KGL.
sudah pasti saya berani sumpah orang yang menjual lapisan warna soal zamrud gak akan berani dia mememokan ke GRI yang bonafit ya. Terima kasih. Dan yang sering disebutkan saudaraku, yang orang mengucapkan ini adalah zamrud Kalimantan. Kalimantan itu bukan zamrud bosku ya. Kemarin saya jelaskan, Kalimantan itu bukan zamrud. Kalimantan itu hanya batu obsidian. Obsidian yang dari lahar gunung, makanya saat dilabkan dia itu keluarnya natural glass, natural kaca. Apakah batu? Iya batu. Tapi batu dari lahar gunung yang sering dikatakan natural glass kalau dimemokan. Oh, seratnya kayak begini, kayak beling loh bos. Tapi dia batu ya. Oke. Sahabatku, apa yang saya jelaskan tadi itu teori bosku. Tanpa Anda praktek, selamanya tidak akan paham mana pewarna, mana diet, mana catam zamrud, mana yang dikatakan Kalimantan. Tanpa punya sampai kiamat pun gak bisa bos. Tapi ya gak apa-apalah, minimal melihat kan sudah saya praktekkan. Minimal tahulah kalau dari Bang Bima serat begini berarti dia tuh Kalimantan. Oh, apakah batu? Iya batu, namanya obsidian. Kalau masuk memo namanya natural glass. Oh, itu Kalimantan. Oke, bukan zamrud. Tapi kalau dia batunya bersih sekali kayak ada lapisan warna, oh ya itu namanya batunya bagus bos. Iya oke bagus. Tapi gak sedep. Oh dia tuh lapisan warna coating. Dia itu batunya agak butek bos. Didelok gak enak ning moto. Kayak banci. Oh ayu tapi gak sedep. Iki jenenge diet. Tapi masuk lab abal-abal iki gak mungkin. Kalau masuk lab abal-abal dia mengeluarkan moderat palsu. Namanya diet kok ngene iki bos. Ya. Oke, insya Allah paham. Kalau dia itu ada serat laba-laba seperti ini dan naik skala MOS, kayak ngelaba-ngelaba seperti ini. Oh, ini jenis catam zamrud Kolombia, catame buatan, didesain semirip mungkin dengan aslinya. Dan bagaimana yang asli? Nah, begitu ya. Dan inilah yang asli, saudaraku yang dimuliakan Allah. Inilah yang asli daripada zamrud. Bentar ya. Dan inilah yang asli bosku. Ini saya ambilkan yang asli. Yang penting dia asli tapi kualitasnya standar ya. Kualitas moderat yang standar. Begini kalau asli bos. Satu, dia itu mengeluarkan aura yang berbeda ya. Auranya itu berbeda. Sejelek-jelek zamrud itu pasti ada hawanya. Kalau hawa pewarna itu kelihatan, hawa diet juga kelihatan. Kalau asli hawanya itu beda. Di hati kayak dingin, ya. Ini pengalaman saya. Di hati itu kayak dingin. Ini praktek yang kelas standar ya. Oh, kalau kalau disampingkan dengan batu coating. Kalau disandingkan dengan batu coating, ya batu asli kalah. Tapi untuk hawanya beda. Coba kita sampingkan dengan ini ya. Bisa, iya kira. Kalau kita jejerkan antara Kolombia yang asli, ya, sama yang pewarna yang indah lapisan warna, ya kalah warnanya. Makanya bagus tapi gak sedep itu gak enak tetap. Bagus sedep ya, dilihat tuh seger. Pokoknya zamrud Kolombia tuh seger bos. Batu kalau asli itu seger. Segernya itu bukan di mata bos, di hati ya. Selain dipandang enak, hati pun ikut enak. Tapi kalau pewarna begini ya, pewarna ya, tapi yang asli begini loh. Dan ini pun apa yang saya ucapkan ini tanpa jenengan praktek sampai selamanya gak akan paham ya. Ini saya sudah baik hati loh ibarat bos, sudah mempraktekkan loh. Supaya tidak banyak orang yang ketipu soal pembelian soal zamrud ya. Kalau saya sudah bilang asli zamrud, jaminan saya bukan lolos Indonesia, lolos dunia. Ini yang termasuk contoh yang asli tadi yang salah satunya green,
natural emerald ya. Natural emerald. Kalau coating jenengan masukkan GRI pasti natural beryl, gak ada emerald. Ya. Ini yang moderat, tadi yang moderat. Dan satunya ini yang minor ya. Ini yang minor. Natural emerald minor. Dan batunya ini tadi ya. Ini yang bawah minor. Ini yang bawah minor. Yang atas ini moderat. Yang bawah minor, yang atas moderat. Batunya enak. Yang pewarna ini. Oh, bisa toh? Untuk membedakan? Bisa lah, masa enggak? Orang cerdas kok. Hehe. Kalau orang goblok ya nggak bisa. Ini lapisan warna, ini yang asli. Hawanya sejuk kalau asli, sejuk banget. Dan ini yang abal-abal. Yang dia itu moderat diet ya, seperti ini. Wes pokoknya intinya pahami zamrud dengan sebaik-baiknya, belajar yang tekun, jangan hanya soal teori tapi prakteklah untuk memegang batu zamrud ya. Tanpa jenengan itu praktek dengan batu yang asli, selamanya tidak akan paham. Selamanya tidak akan paham. Intinya ada catam, ada green beryl atau lapisan warna, bisa jadi coated ataupun yang di dalam bisa jadi dia itu diet ya, atau dia itu zamrud Kalimantan. Harus bisa membedakan. Sudah saya praktekkan semua. Semoga apa yang saya sebutkan di sini bisa memberikan suatu gambaran di hati panjenengan untuk supaya tidak tertipu lagi untuk beli batu zamrud. Ingat, batu zamrud itu mahal. Kalau nggak mahal ya, nggak standar, berarti waspada. Dia itu biasanya batu diet. Ya, diet itu warna di dalam, bukan lapisan warna, beda lagi ya. Terima kasih. Semoga menjadi orang cerdas bersama. Cukup sekian dari kami, Bima Pandawa. Musuh satu kebanyakan, kawan 1 juta masih kurang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi, bosku? Semoga bermanfaat. Share kalau perlu ya. Di-share supaya orang tahu cara membedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.